Evolusi merupakan suatu proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat lama. Beberapa pandangan para ahli yang mengemukakan tentang evolusi. Yang pertama dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menyatakan alam berusaha merubah makhluk hidup dari bentuk sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks. Sedangkan Anaximander menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari lumpur dan terjadi karena adanya pengaruh matahari, sehingga dari lumpur akan terbentuk makhluk hidup yang sederhana yang kemudian berkembang menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatannya. Berikutnya pandangan Bapen tentang evolusi. Bapen menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada sekarang berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Sedangkan Hutton menyatakan bahwa yang terjadi sekarang terjadi juga di masa lampau. Sehingga dari pandangan para ahli tersebut dapat kita buat suatu kesimpulan bahwa evolusi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi, bahwa evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan objeknya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu mikroevolusi, yaitu perubahan secara bertahap yang terjadi pada frekuensi gen. Sedangkan yang kedua adalah makroevolusi, yaitu perubahan secara bertahap yang terjadi pada tingkatan organ. Kemudian ada beberapa pandangan lagi tentang terjadinya evolusi yang sangat populer, yaitu menurut Lamarck dan Darwin. Berikut evolusi menurut Lamarck. Teori evolusi Lamarck adalah sebagai berikut. 1. Makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang lebih sempurna. Makhluk hidup akan selalu beradaptasi dengan menggunakan organ tubuhnya. Kemudian organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ yang tidak digunakan akan menghilang. Perubahan organ tubuh dari suatu organisme akan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan menurut Darwin, beberapa pokok pikiran yang mendasari teori evolusinya. Yang pertama adalah tidak ada dua individu yang sama persis dalam suatu spesies. Kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena mempunyai kemampuan berkembang biak. Untuk berkembang biak diperlukan makanan dan ruangan yang cukup. Pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus karena adanya peristiwa seleksi alam. Dari beberapa pandangan para ahli yang telah kita kemukakan sebelumnya, ada beberapa ahli yang pro dan kontra terhadap teori evolusi Darwin. Yang pertama adalah Josh Weaver, merupakan ilmuwan yang kontra terhadap teori evolusi Darwin. Ia mengajukan teori katastrofisme. Maksudnya bahwa makhluk hidup hadir sesaat dan lenyap oleh malapetaka, kemudian tercipta lagi makhluk hidup yang lainnya. Ilmuwan yang lainnya adalah August Weismann, merupakan ilmuwan yang pro terhadap teori evolusi Darwin. Simpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian, evolusi merupakan masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Berikut ini beberapa fenomena evolusi. Evolusi mempelajari sejarah asal-usul makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Pada gambar di bawah ini beberapa contoh dari adaptasi. Pada gambar A menunjukkan adaptasi pada kaktus dan belalang.
Bagaimanakah cara adaptasi pada kaktus? Kaktus merupakan tumbuhan xerofit, di mana mempunyai adaptasi batang yang bisa menyimpan air. Sistem akar tersebar luas di tanah untuk menyerap air di daerah yang lebih besar. Daun yang berbentuk duri dan dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan air dan menghalau mangsa. Kaktus memiliki adaptasi yang memungkinkan hidup di daerah kering. Batang kaktus dapat menyimpan air di dalamnya. Batang kaktus dapat mengembang untuk menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Saat hujan, air akan diserap dan disimpan di dalam batang yang mengembang. Akar kaktus menyebar sehingga akar ini bisa mengumpulkan air dari tanah pada area yang luas. Akar kaktus juga terletak dangkal di dalam tanah sehingga air cepat dapat dikumpulkan oleh akar begitu hujan turun. Selain itu, kaktus memiliki daun yang berbentuk duri. Daun dengan bentuk duri ini dilapisi lilin dan berukuran kecil untuk meminimalkan luas permukaan daun dan mengurangi kehilangan air dari penguapan. Duri juga melindungi kaktus dari hewan yang memungkinkan untuk memakannya. Pada gambar di sebelahnya menunjukkan bagaimana populasi Biston betularia sebelum dan setelah revolusi industri di Inggris. Setelah terjadi revolusi industri, jumlah populasi spesies Biston betularia berwarna cerah jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang berwarna gelap. Hal tersebut terjadi sebagai bentuk adaptasi. Setelah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutup oleh jelaga, sehingga berwarna gelap ataupun hitam. Kupu-kupu bersayap gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibandingkan kupu-kupu bersayap cerah. Kupu-kupu berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsanya sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlahnya semakin bertambah. Namun sebaliknya, kupu-kupu bersayap cerah mudah terlihat oleh mangsanya sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Teori evolusi. Teori evolusi sebelum Darwin. Teori skala alami dan teologi alam. Teori evolusi Darwin menyatakan, pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan pada reproduksi organisme. Kedua, seleksi alam terbentuk dari interaksi antara lingkungan dengan variasi yang dimiliki oleh organisme. Dan ketiga, produk seleksi alam merupakan adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Pada gambar menunjukkan bagaimana adaptasi iguana laut dan variasi burung finch yang ditemukan Darwin di Kepulauan Galapagos. Perbandingan teori evolusi Darwin, Weismann, dan Lamarck. Pada gambar A merupakan proses evolusi jerapah menurut Lamarck, sedangkan pada gambar B proses evolusi jerapah menurut Darwin. Menurut Lamarck, nenek moyang jerapah merupakan individu yang semuanya berleher pendek, tidak ada variasi di antaranya. Karena lingkungan berubah, kondisi makanan menjadi lebih tinggi, sehingga jerapah-jerapah yang berleher pendek tersebut menjulur-julurkan lehernya untuk memperoleh makanan. Karena proses tersebut terjadi secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama, sehingga leher jerapah menjadi lebih panjang. Kondisi leher yang panjang tersebut diwariskan ke keturunannya. Sedangkan menurut Darwin, nenek moyang jerapah bervariasi. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Kondisi lingkungan berubah, di mana kondisi makanan menjadi lebih tinggi. Jerapah yang berleher pendek tidak memperoleh makanan, sehingga jerapah yang berleher pendek mati dan punah. Sedangkan jerapah yang berleher panjang karena dapat beradaptasi dengan lingkungannya sehingga hidup terus dan berkembang biak. Teori evolusi Weismann dan Darwin. Weismann menguatkan teori Darwin bahwa gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya, sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya.
Bukti-bukti terjadinya evolusi. Pertama, peninggalan beberapa fosil. Homologi organ-organ tubuh makhluk hidup, embriologi perbandingan, adanya variasi individu dalam satu keturunan, perbandingan fisiologi, petunjuk secara biokimia, dan adanya alat-alat tubuh yang tersisa atau vestigial organ. Fosil. Fosil merupakan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang telah menjadi batu. Fosil merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Fosil makhluk hidup yang paling lengkap dan ada di setiap lapisan batuan adalah fosil kuda. Pada gambar di samping menunjukkan bagaimana evolusi kuda dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Berikutnya yang menjadi petunjuk terjadinya evolusi adalah divergensi morfologi pada tungkai depan vertebrata. Pada gambar kita dapat melihat bagaimanakah bentuk tungkai depan dari nenek moyang reptil. Pterosaurus, kemudian dibandingkan dengan ayam, kemudian dibandingkan dengan tungkai depan kelelawar, sirip lumba-lumba, sirip penguin, dan tangan manusia. Pada gambar di sebelahnya menunjukkan bagaimana konvergensi morfologi pada ikan hiu, penguin, dan lumba-lumba. Pada bagian atas, ikan-ikan tidak berahang pada kelas chondritis, yaitu ikan bertulang rawa. Sirip bagian dada depan terlihat mengalami perkembangan. Petunjuk evolusi yang selanjutnya adalah perbandingan embrio pada vertebrata. Dapat kita lihat bagaimanakah perbandingan antara ikan, salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Petunjuk yang selanjutnya adalah jumlah perbedaan asam amino antara rantai beta hemoglobin beberapa spesies dengan yang terdapat pada manusia. Pada spesies gorila hanya ada satu jumlah asam amino yang berbeda. Adanya kemiripan fisiologi merupakan salah satu petunjuk terjadinya evolusi. Atas dasar struktur tubuh yang mirip dan memiliki kesamaan seperti kristaloksi hemoglobin dari burung yang memiliki kemiripan. Tes precipitin untuk serum darah manusia mempunyai reaksi yang mirip jika dibandingkan dengan serum darah gorila dan simpanse. Kemudian kesamaan fungsi yang dihasilkan oleh kelenjar hormon endokrin. Dan tiroid dari sapi eksaknya bisa diinjeksi kepada manusia yang defisiensi ekskresi tiroid, mengakibatkan metabolisme menjadi normal. Adanya kemiripan fisiologi pada spesies yang berbeda merupakan salah satu petunjuk bahwa evolusi juga terjadi. Berikutnya yang menjadi petunjuk terjadinya evolusi adalah vestigial organ. Contohnya adalah tulang ekor pada manusia dan sirip bagian belakang atau tungkai bagian belakang pada paus, di mana vestigial organ merupakan organ-organ tersebut masih ada dan mengalami penyusutan. Setelah kita membahas beberapa teori dan pendapat tentang terjadinya evolusi, pandangan baru tentang terjadinya evolusi. Penentang teori evolusi Darwin melahirkan teori penciptaan, di mana teori tersebut dikenal dengan intelligent design. Teori tersebut menyatakan bahwa semua makhluk hidup dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan secara terencana, bukan dengan ketidaksengajaan. Beberapa fakta yang mendukung teori penciptaan. Yang pertama, ditemukannya model DNA oleh Watson dan Crick. Kemudian hukum pewarisan sifat dari Mendel dan paleontologi atau fosil-fosil yang ditemukan.